Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga masih bisa menghirup dan menghembuskan nafas setiap detik. Itu adalah bukti kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, terutama orang yang mempunyai keimanan yang kuat sehingga menjalankan perintah-perintahnya Allah dengan istiqomah hanya mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hanya memohon setetes syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, diselamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, dan dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di surganya Allah, di jannahnya Allah, bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan abada sak-lawas-lawase, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan zahiran wa batina. Mudah-mudahan yang bebannya berat diringankan bebannya oleh Allah. Mudah-mudahan yang diuji oleh Allah segera Allah berikan ujian sebagai suatu hidayah di dalam kebahagiaan yang panjenengan inginkan, yang panjenengan gapai, semata-mata hanya membahagiakan keluarga besarnya, bisa menjadikan kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga, dan banyak orang. Dan mudah-mudahan yang belum nikah saya doakan segera Allah pertemukan dengan jodohnya. Mudah-mudahan jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak jadikan anak yang soleh, solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin. Dan yang terpenting mudah-mudahan rezekinya panjenengan semuanya dilancarkan oleh Allah, berikan rezeki yang barokah, berlimpah ruah, sehingga bisa untuk membahagiakan keluarganya, sisanya bisa untuk membeli rumah mewah, mobil mewah, sawah yang luas, dan selebihnya bisa menunaikan rukun Islam yang nomor 5, pergi haji wal umrah di Makkah Al-Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga tercintanya, semata-mata hanya mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan memohon dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, setelah kemarin saudara kita Muhammad Heris berhasil saya bebaskan dari sandranya Ki Raden Petir, Bapak Belur dihajarnya, itu apa yang dirasakan kemarin? Wah, sakit semua, Bos. Bukan hanya luarnya, sama dalam-dalamnya juga rasanya. Karena Raden Petir ini sakti soalnya. Dia punya ilmu Pancasona sehingga sulit dikalahkan. Tapi kita tidak boleh menyerah sampai darah penghabisan pun. Karena kita hanya bisa ikhtiar. Apapun ya harus kita hadapi, rintangan apapun. Kemarin kan dia sempat mau nyerang Mas Jimmy itu, Bos. Makanya saya lari mau ngelindungin Mas Jimmy biar Mas Jimmy bisa lolos. Dan begitu pula Mbak Darmo, saya mohon sama Ki Raden Petir itu supaya dikasih bebas kan. Jadi cukup saya aja yang disiksa kemarin.
Ya itu jadikan suatu pelajaran. Oke. Segala sesuatu kalau gegabah menggunakan hawa nafsu pasti tidak akan semudah kita membalikkan telapak tangan. Oke, bener. Memang ya kita sudah berjanji dengan diri sendiri, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperjuangkan kemakrufan, memerangi kebatilan di bumi Nusantara ini. Makanya dimanapun berada ada dukun santet, kita tunggu konfirmasinya. Ketika kita sudah dapat informasi ada dukun santet di sana sampai ke tanah pulau Nusantara, kita tidak mengenal lelah dimanapun berada. Siap. Kalau terjangkau maka kita akan datangi. Kalau nggak terjangkau ya kita hanya bisa gimana caranya yang di sana kedoliman, keanggaran, murkaan bisa diselesaikan. Apalagi dari ulah-ulah kadrun-kadrun Wahabi. Nah, yang mana itu sudah menyerang ke pondok pesantren Gus Samsudin. Itu sangat membahayakan karena menggiring opini segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dilakukan kita semuanya itu adalah bid'ah. Itu salah kaprah. Makanya NU, Nahdlatul Ulama itu mengajarkan kepada murid-muridnya, santri-santrinya memegang teguh kepada tali Allah, termasuk silsilah sanad keilmuan. Karena kita kalau sudah belajar kepada orang yang bersanad, ilmunya nyambung kepada guru kita, gurunya sampai ke Rasulullah, maka dia akan pernah tersesat. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi jangan lupa, guru sejati, jalannya ilmu akan masuk manjing ke dalam dada kita melalui orang tua kita. Itu yang utama. Tuhan yang nyata adalah orang tua kita. Maka muliakanlah orang tua, maka kita mencari ilmu kepada ulama-ulama, dengan mudah Allah berikan kelancaran, masuklah ke dalam dada. Rasa tadi. Yes, intinya seperti itu. Jangan pernah kita menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh kadrun-kadrun Wahabi yang di situ suka mengkafir-kafirkan, mensirik-sirikan. Mereka wawasannya sempit, makanya ngopinya kurang jauh. Nanti kita berantas kalau masih belum selesai di pondok pesantren Nuswantoro Nur Syifa Gus Samsudin itu. Kan tugas kita masih menghadapi Raden Petir. Raden Petir ini juga bukan dukun yang ecek-ecek. Ilmu Pancasona itu matinya tidak boleh nyentuh tanah. Jadi harus dipisah gitu. Iya, harus disasangin ke pohon kelapa atau listrik. Sampai kapanpun kita harus tetap berjuang. Yes. Sekarang gimana kondisimu setelah memakai minyak kiswah baginda agung Nabi Muhammad SAW, minyak Ajikala Cakra, dan mengkonsumsi madu asma? Oke, alhamdulillah dalam jangka beberapa hari aja alhamdulillah udah fit lagi, Mas. Subhanallah, emang luar biasa khasiatnya dari juga termasuk cakra itu. Ini tongkat Kalimosodo terbuat dari bidara, pohon bidara yang kemarin untuk penetralisir seluruh kekuatan ilmu hitam yang sudah masuk ke dalam sukma ragamu itu, tak netralkan dengan tongkat Kalimosodo namanya. Ini diberikan oleh Kanjeng Syekh saat saya khulwat. Nah, itu waktu saya muntah darah melawan Raden Petir, kan saya masuk ke kamar suci. Dan jenengan katanya mau melawan itu kan nggak tak izinkan sama si Mbah Darmo. Ketika sudah masuk, nggak tahu dah. Tiba-tiba Jimmy pulang jam 3:30 pagi. Soalnya saya nanya ke Mbah Darmo, katanya udah diizinin, udah. Makanya saya ayo dah. Terus dari Mbah Darmo ini kan maksa juga terus. Udah saya kasih tahu kalau kita nggak bekal apa-apa, Mbah, kita nggak bakal bisa ngelawan dia. Tapi dianya tetap maksa. Ayo, saya penasaran, saya pengen balas dendam karena dia udah menyakitin Gusnya gitu katanya. Ya soalnya Mbah Darmo kan mantan dukun. Jadi alhamdulillah ini tongkat Kalimosodo terbuat dari pohon bidara bisa untuk menetralisirkan orang yang kesurupan, orang mengirim santet, teluh, jin, sihir dan sebagainya. Cukup kalau ini buktikan gini, kalau ini pohon bidara benar,
ketika sudah di asma diisi oleh beliau Kanjeng Syekh dan para leluhur-leluhur, cuma dideketin gini orang kerasukan sudah mencal, apa namanya, mental. Mencelat lah jin-jinnya itu. Makanya ini dikatakan adalah pohon bidara atau bidara itu dari surga. Jadi ada beberapa ya sahabat-sahabat yang diberikan oleh beliau Kanjeng Syekh, cuma nggak dipublikasikan ke YouTube karena siapapun tidak boleh masuk ke dalam kamar suci saja, ke kamar suci saya, karena itu adalah tempat khulwat saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kemarin saya juga diberikan oleh Ibu Ratu Pantai Selatan cincin. Itu buat numpas Raden Ya, Petir yang kemarin? semalam membebaskanmu itu. Cincin mustika merah. Terus ada juga namanya merah delima sepasang. Sepasang. Laki dan perempuan. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ini beda sama yang kita taruh dulu itu ya, Gus? Beda. Iya, ini versi dari Ratu Pantai Selatan. Pantas bentuknya agak loncong gitu. Kalau yang kita tarik itu dia bulat ya. Bulat. Nah ini sak wadah-wadahnya, cuma nggak ada kalungnya itu loh. Makanya tak gabungkan ini Sama kiswah. gabung pakai kiswah juga. Nah sekarang kita bekalin cincin Jabal Manet dan juga tasbih Kanjeng Sunan Bonang, yaitu terbuat dari biji pisang pita. Nanti untuk ngelawan Raden Petir pakai itu. Ya, siap. Kalau perlu nanti keluarin terus pakai kekuatan hajar lah. Ya, Insya Allah akan membentengi diri kita. Amin. Wes itu aja sahabat-sahabat, mohon doanya mudah-mudahan setiap langkah kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan untuk menumpas kebatilan kemungkaran di bumi Nusantara. Mudah-mudahan kemakrufan yang kita tebarkan bisa bermanfaat untuk banyak umat, banyak manusia. Amin. Sebelum kita melangkah kaki, mari kita berselawat dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan selawat menjadikan asbabun nuzul kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Itulah dikatakan orang yang beruntung. Semangat. Siap, pasti selalu. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Kita selesaikan Mbah Ki Raden Petir ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kalau si Raden Petir masih berada di Laut Selatan, kekuatannya itu semakin sakti, makin nambah terus. Sebab di Segoro Kidul inilah banyak tumbal-tumbal yang sudah diberikan oleh Raden Petir. Ini bekas ritual-ritual semua. Astagfirullah. Semakin berada di Segoro Kidul makin kuat. Tapi insya Allah dengan wasilah benda-benda ini bisa menumpas dia. Insya Allah. Ya sebelumnya saya minta maaf juga Gus karena kemarin nurutin omongannya Simba Darmo. Yang penting sekarang sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Semua belajar dari masa lalu, kesalahan. Loh, apa ini tuh? Kayaknya ngajar anak buahnya.
Astagfirullahaladzim. Petir, ngapain kamu menghajar anak buahmu sendiri? Si bangsa datang lagi. Hah? Bukan urusan kalian. Kenapa kamu menghajar? Kalau berani kamu petir, jangan kepada yang lemah. Goblok semua kalian. Nggak ada pencurut seperti ini kalian nggak sanggup. Astagfirullah. Kalian lihat, gurumu yang kamu bangga-banggakan. Kamu lihat, menyiksa kalian berdua. Cuma ilmu kalian saya turunkan. Ampun. Kalau kalian hadapi ini berapa bangsa ini. Udah, ada anak buahnya. Oke, siap. Sikat. Dan Petir, Sini. Hajar tuh. Hei, Kamu satu itu. Si anak anjing satu tuh. dan Petir, Apa? kamu beraninya jangan sama orang lemah. Urusanmu Hei. sama saya berubah. sini. Kamu nggak usah ikut. Saya udah capek sama kamu. Bangsat kamu. Urusanmu dengan saya. Ya. Kenapa? La ilaha Berapa illallah. kali kamu sudah kabur-kaburan? Saya Allah Akbar. Terus kalau kamu nggak kabur, Tapi karena saya ada urusan. apa seperti ini kamu mendidik murid-muridmu? Ya. Murid-murid Raden Petir nggak ada yang kalah untuk perang. Semua dididik untuk perang. Tetapi kamu tidak mengenal ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Raden Petir. Dengan wasilah Apa itu yang kau sebutkan itu anak muda? Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa langit dan bumi yang menciptakan Hati-hati, Mas alam Jim. semesta yang termasuk kamu Raden Petir. Tidak ada itu. Tidak ada. Saya tidak percaya yang begitu-begituan. Ayo. Sebab kamu telah menganut ilmu-ilmu iblis, Raden Petir. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Tetapi saya orang yang mempunyai iman. Sudah selayaknya kewajiban saya untuk mengingatkanmu. Kamu itu anak baru kemarin, anak muda. Gak usah kamu menasihatin saya. Usianya sudah 60 tahun ke atas. Jangan melihat siapa yang Dengan berbicara. wasilah. Lihatlah apa yang diucapkan ketika itu untuk kebaikan, Wasilah Raden cincin. Petir. Hilang. Hilang. Udahlah, gak usah banyak bacot. Allah. Malam ini harus kita Mana satu tuntaskan. tadi? Malam ini kau harus mati, anak muda. Oke, Allah. tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wasilah. Sudahlah Raden Petir. Tasbih. Keramat. Daripada kamu tak kejar-kejar. Allah Akbar. Ada kekalahan untuk Raden Petir. Nggak ada kekalahan. Sini, Kamu hadapin saya malam ini. tidak Mau kemana? masalah. Mau kabur? Tidak. Dasar curut. Seorang kesatria tidak mengenal kabur. Seperti kamu, pengecut. Kalau kamu sakti, Saya tidak pernah kamu lihat, mengecut. kamu tembus mata batin kamu. Di mana keberadaan saya, anak muda? Ajiku, Panglimunan. Mengecut kau Raden Petir. Astagfirullah. Mana dia? Cari di mana Hati-hati. keberadaan, anak muda. Ini manipulasi. Oke, siap. Waspada. Baca sholawat, baca istighfar yang kencang, yang kuat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Raden Muhammad. Petir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Raden Petir, sayyidina keluar. Muhammad. Astagfirullahaladzim. Pengecut kamu. Katamu sakti, anak muda. Cuman Kamu berani sama orang yang lemah di bawahmu. Lawanmu adalah saya. Muhammad Haris, mundur dulu. Ya. Astagfirullah. Bentengi kameramen. Ya, siap, Bos. siksa dengan saya. Nggak kapal-kapal, anak Jangan jauh-jauh dengan kameramen. Bentengin. Astagfirullahaladzim. Pengecut kamu, Raden Petir. Panglimunan. Astagfirullahaladzim. Istighfar masih. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad Cari keberadaanku, anak muda. ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma kau sakti, sholli cari ala keberadaanku, anak Muhammad muda. wa ala ali sayyidina Dasar Muhammad. curut-curut mau melawan Raden Petir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kau selalu mengandalkan ilmu panglimunanmu.
Kalau tidak begitu kau mengandalkan ilmu gembolo genimu Ki Raden Petir. Kenapa kau takut anak muda? Bukan saya takut, bukan kesatria itu, tetapi ilmu pengelician, ilmu manipulasimu. Kau mengecoh musuh-musuhmu supaya kamu mudah untuk menumpasnya, mematahkan. Bukan begitu? Katamu sakti. Kalau kau benar-benar sakti. Allahu Akbar. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Gus. Hati-hati Gus. Sudah aku bilang, itu ilmu manipulasimu, Raden Petir. Sudah, kamu jangan buat ilmu-ilmu penglimunanmu untuk ngelabuin saya. Insya Allah, Allah akan selalu bersama orang-orang yang punya iman. Tunjukkan ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Ajiku Segoro Kidul. Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kemana dia? Terbang nggak ya Gus? Ada petir. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Astagfirullah. Udah mbok lumpuhkan dukun-dukun ini. Alhamdulillah udah Gus, udah saya cabut semua. Dia. Ilmunya udah saya cabut juga. Udah, biarin aja wes. Yeah. Dia nggak jauh dari sini. Dia nggak jauh dari sini. Dah sini. Astagfirullah. Itu kelicikannya Ki Raden Petir yang membuat kita kesulitan. Yeah. Insya Allah kekuatan Raden Petir akan kalah dengan satu pusaka. Nanti akan saya keluarkan pusaka tersebut. Siap. Karena hanya itu satu-satunya untuk melumpuhkan, membuat dia jerah, tidak berdaya. Kelemahannya Raden Petir. Ya, nanti akan saya keluarkan pusaka tersebut. Intinya itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil dengan wasilah tongkat Kalimosodo ini yang terbuat dari bidara yang ada di dalam surga. Asal usulnya, asbabun nusulnya tongkat bidara ini ada di surga, dari surga. Ini bisa untuk perisai, pagar diri ketika ada serangan dari santet, teluh, jengges, sihir, dan penetralisir dari segala macam gangguan makhluk gaib. Bagi yang berminat nanti bisa menghubungi di nomor admin 0811 292 538, dan juga mustika merah delima sepasang. Mungkin ada yang berminat bisa menghubungi nomor admin, dan juga cincin mustika merah kalau nggak ada yang mau ya tak pakai sendiri sebab kekuatannya sangat maha dahsyat. Ya, artinya sarana-sarana wasilah-wasilah seperti yang kita pakai ini sebagai apa namanya itu, saksi ya, saksi, sarana, wasilah, perantara agar Allah bisa membuktikan keyakinannya kepada kita semuanya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ketika sudah hakul yakin maka Allah akan membuktikan tidak ada yang bisa menghalangi kun fayakunnya Allah. Benar. Ya, insya Allah nanti kita akan atur lagi strategi. Siap. Hanya satu-satunya cara yaitu mengeluarkan pusaka andalan yaitu pedang Zulfikar untuk menumpas dan melemahkan Ki Raden Petir, karena ilmunya Pancasona dan sebagainya kalahnya cuma dengan pedang Zulfikar. Yes, saya bersama Muhammad Haris banyak kekilapan dari segi tutur kata, bahasa, tingkah laku. Mungkin ada kata-kata dari Muhammad Haris, dari kata-kata saya yang kasar, yang kurang berkenan di pendengaran. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekilapan itu murni dari kita. Terus kebenaran sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, tempat yang paling baik, gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apapun yang menjadi problematika kehidupan Anda
insya Allah Allah akan berikan jalan solusi paling baik. Saya Al-Fakir Hasim Asrori. Saya Muhammad Iris. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Kita tidak sakti, kita tidak hebat, kita tidak bisa. Yang bisa hanya Allah, yang hebatnya Allah, yang sakti hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.